yang penulisnya adalah Muhammad Dawam Raharjo, sosok intelektual yang sempat gemilang, yang pada akhirnya hari ini sudah di surga sana. Pada kesempatan kali ini buku ini akan dibedah oleh Mas Rahmat Rusma. Oke, apa kabar Mas Rahmat? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar jaya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku ini. Tanggapan Mas Rahmat Rusma terkait buku ini bagaimana? Oh ya, tanggapan saya ya. Ya, tanggapan dulu. Jadi memang buku yang ditulis oleh Muhammad Dawam Raharjo, Allahyarham, ini tentang ekonomi Islam ya. Judulnya Arsitektur Ekonomi Islam. Beliau ini memang filsuf ekonomi di Indonesia ya, karena memang beliau ekspornya di sana. Kemudian di akhir-akhir usia beliau sebelum meninggal, memang beliau sangat konsentrasi terhadap pemikiran ekonomi Islam. Nah, makanya kemudian sedikit banyak di buku ini jelas membedah atau mengkritik lebih jauh makna ekonomi syariah. Begitu. Tadi kalau ngomongin ekonomi syariah di Indonesia kan banyak sekali tuh bank-bank syariah. Yes. Nah, itu apakah itu juga salah satu memang mencerminkan arsitektur ekonomi Islam atau ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya, atau hanya sebatas labelisasi terhadap bank-bank untuk ngajak nasabah-nasabah yang beragama Islam? Karena itu seringkali dipertanyakan. Di buku ini kan judulnya Arsitektur Ekonomi Islam menuju kesejahteraan sosial. Oh ya. Tadi kamu tidak mengatakan menuju kesejahteraan sosial kan? Jadi Dawam Raharjo di buku ini salah satunya adalah mengkritik cara berpikir dari ekonomi syariah. Dawam Raharjo mengkritik itu. Beliau ingin memaknai ulang. Nah, makanya beliau ini sedikit banyak tidak sepakat dengan makna ekonomi syariah yang hanya kita maknai. Kebanyakan mayoritas orang-orang kan ketika mendengar ekonomi Islam kan perbankan syariah. Betul. Bank Syariah Indonesia. Sebelum Bank Syariah Indonesia ada Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Akhirnya kemudian di merger menjadi satu, lahirlah Bank Syariah Indonesia. Iya, BSI. Sebelum BSI ada Bank Muamalat. Inilah Bank Syariah pertama. Tetapi kalau kita betul-betul melihat buku ini, isinya adalah membabat habis atau mengkritik betul makna ekonomi syariah. Nah, oleh Dawam Raharjo kemudian di dalam buku ini ingin mengubah dengan nama atau judul ekonomi kesejahteraan Islam. Ekonomi kesejahteraan Islam. Makanya ada salah satu di bab buku ini judulnya adalah menuju ekonomi kesejahteraan Islam. Nah, kenapa kemudian beliau pengen mengubah atau ingin memaknai lebih dalam ekonomi Islam itu? Karena terjadi pergeseran makna di Indonesia ya. Karena memang perlu kita ketahui bahwa ekonomi Islam ini adalah hasil daripada pergolakan pemikiran. Oh ya. Ini hasil dari pergolakan pemikiran yang memang diskursus ini lebih banyak di Inggris sebenarnya. Jadi kampus-kampus di Inggris, saya lupa persis, tetapi orang-orang Islam yang kuliah di Inggris itu memang
memperbincangkan ini secara dalam sebelum pindah ke diskursus ekonomi Islam itu kemudian juga marak di Timur Tengah yang kemudian bergeser ke Indonesia. Tapi perlu kita ketahui ada satu tokoh namanya Safarudin Prawira Negara. Siapa itu? Ini kan mantan Menteri Agama kan. Oh iya, betul. Safarudin Prawira Negara. Juga expertise di dalam ekonomi Islam. Juga sudah sejak lama sekitar 1977. Oh, lama betul ya. Jadi pada tahun 1977 Safarudin Prawira Negara itu datang ke London mempresentasikan satu tesisnya atau pemikirannya yang berjudul ini. Di dalam konferensi International Economic Conference di London. Nah, jadi konferensi ekonomi tingkat internasional. Safarudin Prawira Negara adalah orang Indonesia pertama yang membawa pikiran ini. Di buku ini dikatakan, beliau menyampaikan makalah tentang is there a particular Islamic economic concept or system. Oh iya. Jadi ekonomi Islam ini adalah konsep atau sistem. Di Indonesia ini yang membawa, ini yang kemudian memanas-manasi para pemikir Muslim pada konteks ekonomi untuk berpikir ulang tentang ekonomi Islam atau Islamic of Economy. Bentar, saya mau tanya, di buku ini karena tadi disampaikan oleh Pak Safarudin atau menyoal tentang negara Inggris atau di kota London, apakah di sana juga secara arsitektur ekonomi Islam di sana berjalan selain diskursus yang berkembang? Oh enggak, di Inggris hanya diskursus saja. Oh, diskursus saja. Karena memang banyak mahasiswa doktor atau S2 yang datang ke Inggris, dan memang masalahnya di Inggris ini ekonominya kan ekonomi kapitalis. Nah, jadi Inggris itu memang kualitas diskusi, kualitas diskursus, semua jenis disiplin keilmuan itu memang kencang. Termasuk ekonomi. Nah, salah satu sub ekonomi kan ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis. Ini tuh kencang sekali di Inggris dan Amerika, kan begitu? Iya. Nah, karena ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis, ada jalan ketiga juga namanya ekonomi Islam. Ini yang diskursusnya panjang nih. Tapi sayangnya itu di Inggris diawali di sana, dan Inggris serius di dalam proyek ekonomi, pemikiran ekonomi. Nah, tapi lanjut dalam konteks menuju ekonomi kesejahteraan Islam yang digawangi oleh beliau ini, Daum Raharjo. Jadi beliau mengganti kata syariah dengan kata Islam. Dengan kata ekonomi kesejahteraan Islam. Karena masalahnya adalah ketika menggunakan kata syariah itu selalu dimaknai sebagai, kekhawatirannya Dawab ini adalah jangan sampai pada hukum saja, pada makna legal saja. Ekonomi syariah, ekonomi yang kemudian dimaknai hanya sekedar hukum ekonomi. Tidak seperti itu kata Dawab, itu terlalu sempit. Kalau memaknai ekonomi Islam atau memaknai ekonomi syariah hanya sebatas hukumnya saja, riba, apalagi lali aku, saya lupa apa namanya, istilah ekonomi Islam, mudharabah, betul, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Itu tidak sampai di situ. Nah, akhirnya Dawam di dalam buku ini, karena masih dalam konteks pemikiran dan saya lulusan hukum ekonomi syariah, saya ingin menjemput pemikiran ini dan ingin menyebarluaskan proyek pemikirannya daripada Dawam Raharjo. Karena saya sangat betul-betul sepakat, karena latar background saya ini kan Muhammadiyah ya, gerakan sosial ini kan.
Nah, menariknya karena saya 4 tahun atau 5 tahun kurang lebih kuliah di Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mata kuliahnya itu selalu diarahkan kepada perbankan syariah memang. Lembaga keuangan syariah. Jarang atau bahkan saya tidak pernah mendengar mata kuliah itu yang menjurus kepada kesejahteraan sosial. Tidak ada. Nah, karena saya baca buku ini dan saya menyentuh ya, wah ini cocok ini. Nah, lanjut bahwa kenapa kemudian kata syariah diganti dengan kata kesejahteraan Islam? Karena sesungguhnya kesejahteraan itu sebenarnya berasal dari Islam. Jadi makna kesejahteraan itu sebenarnya adalah berasal dari Islam itu sendiri. Kenapa? Dalam memaknai Islam itu menjadi 3 makna. Di dalam bahasa Arab pun sama kan. Islam itu kan artinya selamat. Iya, betul. Selamat dan menyelamatkan. Itu makna pertama. Makna kedua adalah damai atau mendamaikan atau perdamaian. Islam kan begitu. Nah, makna ketiga kata Dawam adalah kesejahteraan. Nah, ini kan sebenarnya dari makna selamat, menyelamatkan, damai, mendamaikan atau perdamaian. Ini kan sebenarnya segaris dengan kesejahteraan. Betul. Nah, sejahtera atau kesejahteraan itu juga punya makna lagi. Yang dimaksud kesejahteraan itu adalah bukan hanya dari segi material. Jadi kesejahteraan itu menurut Daud juga secara spiritual dan material. Spiritual dan fisik tentunya. Nah, makanya dalam kerja-kerja ekonomi kesejahteraan Islam itu ditawarkanlah satu pendekatan namanya zakat. Zakat. Oke. Zakat mal, zakat fitrah, dan zakat banyak hal lah ya. Nah, sebenarnya di Dawam ini nggak sempat mengutip Muhammad Syahrur nggak soal teori hudud yang soal batas minimum dan batas maksimum yang misal karena kan umumnya zakat itu kan ya hanya berpatok 2,5% kan. Yes. Ada nggak di Dawam Raharjo yang sampai meningkatkan di luar 2,5? Oh, Dawam tidak ke sana sebenarnya. Tetapi beliau memaknai zakat itu tidak terpatok hanya dalam konteks zakat fitrah 2,5%. Tapi makna zakat sesungguhnya. Oh, makna zakat sesungguhnya. Zakat itu kan zakat, infak, sedekah ini kan sebenarnya segaris. Iya. Tapi zakat ini juga karena begini, zakat apa namanya itu ya? Kan selain zakat fitrah ada namanya zakat mal. Zakat mal, betul. Nah, karena kekuatan dari 3 zakat, infak, sedekah. Zakat kan yang paling tinggi sebenarnya ininya. Karena diwajibkan. Iya, wajib, betul. Wajib. Maksud Dawam begini. Zakat itu seharusnya punya makna yang jauh, makna yang lebih kemudian dari makna yang lebih menyentuh kepada substansi sosial. Substansi kesejahteraan. Kesejahteraan sosial. Jadi memang butuh sumber daya manusia, memang butuh sistem. Kata Dawam memang juga kita ini butuh sistem, konsep sistem bagaimana kemudian menerjemahkan atau mematerialkan ekonomi kesejahteraan Islam ini. Oke. Termasuk adalah penawarannya Dawam adalah zakat. Oke. Di buku ini zakat itu dimaknai mengarahkan kepada kesejahteraan itu dimaknai konsumtif atau produktif dalam artian entah itu diarahkan. Ya. Yang mengarah ke sana begitu. Tentu mengarahkan kepada produktif. Nah, itu gimana penjelasannya buku ini? Iya, karena zakat ini adalah perintah Islam, perintah agama pun. Juga ada infak di sana, juga ada sedekah di sana. Dalam konteks realitas kita di Indonesia,
dana zakat, infak, sedekah itu kan kadang digabung. Iya. Kan digabung kadang. Nah, karena kita di Indonesia ini mayoritas umat Islam, dana zakat ini kan sebenarnya banyak terkumpul. Bisa sampai triliunan mungkin. Kalau nggak miliaran mungkin triliunan, Pak. Kalau dikumpulkan secara utuh ya. Karena akumulasi duit umat ini begitu banyak. Ya toh. Dan berkumpul kan karena ada perintah zakat tadi. Zakat, infak, sedekah itu. Atau kita sebutnya ZIS. Iya. Ketika ini dikelola dengan betul-betul, arahnya sampai kepada kesejahteraan. Nah, ini yang dimaksud, makanya judulnya bagus, Dawam itu. Ekonomi syariah, syariahnya diganti dengan ekonomi kesejahteraan Islam. Biar betul-betul itu esensi Islam itu dapat. Zakat itu sebenarnya perintahnya apa zakat? Zakat itu sebenarnya makna yang apa ya? Sampai kepada kata makna sosial kan. Zakat itu kan menarik harta si kaya, si mampu, atau menyucikan dengan maksud mensucikan dana-dana atau uangnya si orang kaya tersebut. Kan muaranya kan kepada yang membutuhkan kan. Betul. Nah, karena ini adalah logiknya Islam, logik ekonomi atau kehidupan sosialnya Islam. Itu kenapa sih nggak dipakai atau dibuat konsep untuk membebaskan kaum miskin, membebaskan orang-orang yang tidak bisa merasakan pendidikan? Karena zakat ini atau infak sedekah ini adalah sistem Islam di ekonomi syariah itu tidak begitu detail. Ketika masih menggunakan kata ekonomi syariah, konsentrasi ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu tidak terkonsentrasi kepada makna kesejahteraan Islam, tapi konsentrasinya apa? Perbankan. Iya, betul. Pak, maksudnya logiknya masuk ya? Masuk. Ketika makna syariah digeser, diganti kesejahteraan Islam, maka dia akan konsentrasi ke kesejahteraan. Powerful, all-in, betul-betul ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu yang dimaksud adalah dawam. Oke. Itu di situ kritik nalarnya. Oke. Begitu. Tapi lagi-lagi pertanyaan saya mungkin perlu dielaborasi berkenaan dengan zakat atau ZIS itu yang arsitekturnya bagaimana untuk kemudian ZIS itu yang produktif menurut Dawam, karena ketika kita melihat di kalangan masyarakat pada umumnya ketika ZIS itu dikumpulkan, apalagi di bulan Ramadan ini, ya dipetakan 9 asnaf terus dikasih sesuai persentase, tetapi itu sifatnya konsumtif. Makanya ada nggak arsitektur di buku ini, arsitektur Islam, ekonomi Islam yang itu walaupun 9 asnaf itu tersampaikan, tetapi itu sifatnya produktif begitu loh. Oke. Begini, kita harus pisahkan zakat fitrah, ya toh, yang sifatnya tadi kamu katakan konsumtif, yang kemudian ini kan makna yang zakat fitrah, momentum fitrah. Makanya tadi saya katakan di awal, Dawam pengen memaknai lebih jauh makna zakat. Jangan hanya pada momentum Lebaran atau momentum Ramadan. Ini tidak mensejahterakan, bos. Iya dah, ini tidak mensejahterakan. Nah, karena zakat ini adalah sistem Islam, makanya beliau pengen, betul kata kamu tadi, arsitekturnya adalah, makanya dalam arsitektur ekonomi Islam menuju kesejahteraan sosial, judul buku ini atau proyek pemikiran Dawam, salah satunya adalah di dalam membentuk arsitektur itu memang zakat menjadi elemen. Karena arsitektur itu kan ada fondasi. Sebelum fondasi mungkin ada cakar ayam. Iya tak? Iya. Jadi fondasi itu ya Islam, Al-Quran. Iya tak? Landasan-landasan filosofis, arsitek, teologis di situ. Kemudian ada tiangnya ini apa? Tiangnya ini mungkin adalah, sebutnya tiangnya adalah zakat. Tiangnya ada sebenarnya ditulis di buku ini, tapi saya lupa. Oke. Tapi arsitektur ekonomi Islam ini memang
jangka panjang dia memang pengennya dawam itu ini dipakai oleh sistem ekonomi negara kita. Nah sebenarnya ekonomi Islam ini juga senada dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Tapi lebih jauh, nanti mungkin segmen berikutnya. Nah, mungkin segmen ini untuk hanya membahas, karena ini hanya sebagian atau satu bab aja di buku ini yang saya jelaskan, karena saya nggak mungkin menjelaskan semua karena cukup tebal sekali juga. Betul, cukup, waktunya tidak cukup. Ini hanya satu bab yang menurut saya penting karena memang ini kritik nalar masalahnya. Ini kritik nalar daripada ekonomi syariah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke. Jadi teman-teman semua, sobat argumen.co, jangan lupa untuk menunaikan zakat karena itu salah satu upaya kita dalam melakukan kesejahteraan umat. Bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu. Tapi saya kira kita semua harus punya pikiran untuk mampu untuk melakukan zakat. Karena banyak sekali rezeki yang kita dapatkan, mari kita sisihkan, kira-kira begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Rahmat Rusma telah menjelaskan tentang bedah buku Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial Dawam Raharjo. Bila isabilil haq, kembali lagi kepada segmen nanti ataupun berikutnya dengan berbagai penjelasan tentang banyak hal yang sekiranya bermanfaat bagi sobat argumen.co. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.